Perkenalkan, nama saya Nimade Lestari dengan NIM 2020-31244. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Dan di sini saya akan memaparkan sesuai tugas mata kuliah Expert System dengan tema BUMN Goes to Campus ITPLN. Nah, yang pertama itu kesimpulan materi yang kita dapatkan, di mana yang berhubungan dengan mata kuliah Expert System. Nah, yaitu kontribusi BUMN kepada negara itu sangat besar. Nah, sesuai rangkuman yang kemarin saya dapatkan, bagaimana mengatur untuk menstabilkan krisis ekonomi. Nah, pada penyampaian penjelasannya bahwa BUMN itu berkaitan dengan mata kuliah Expert System yang permasalahannya dan mampu melakukan penyelesaian yang dihadapi. Nah, kemarin tuh diberikan studi kasus dan contoh itu pembangunan jalan tol di daerah Sumatera. Nah, itu selain itu ada kenaikan BBM. Nah, itu pasti ada sistem pakar yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Habis itu dengan kegiatan yang semakin modernisasi, di mana otomatis pergerakan BUMN itu harus mengikuti dan menggunakan dan melakukan penyesuaian dan bisa menggunakan expert system untuk diperlukan dalam permasalahan dan tugas BUMN, dan di mana keuntungannya itu bisa menghemat waktu, meningkatkan produktivitas kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada hubungan ITPLN dengan BUMN. Nah, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara yang kampus ITPLN dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN yang di bawah naungan PT PLN Persero. Nah, kampus ITPLN adalah sebuah kampus yang bernaungan BUMN yang dapat meraih ranking 4 PTS terbaik di Indonesia. Selain itu, ITPLN memiliki beasiswa Aperti BUMN. Nah, ini juga berkaitan dengan BUMN juga, dan mahasiswa juga dapat mengikuti magang kampus Merdeka. Ini bisa disebut MBKM, ini sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keuntungan kuliah ITPLN jika ingin bekerja di BUMN. Nah, di mana kampus ITPLN memiliki sistem magang yang seperti saya sampaikan tadi, yang bisa mengikuti magang kampus Merdeka. Nah, ITPLN ini dinaungi oleh YPK PLN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri. Nah, ITPLN memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, di mana BUMN membuka pintu untuk kesatria petir yang berkontribusi dan mau bergabung di BUMN. Nah, yang kedua itu produk expert system yang diciptakan yang memiliki peran di era industri 4.0 ke 5.0. Nah, di sini saya mengambil nama produknya itu Cobot. Nah, kolaboratif robot. Nah, di mana alasannya saya mengambil produk tersebut, di mana revolusi industri 5.0 yang merupakan model produksi yang baru fokus terletak pada interaksi antara manusia dengan mesin itu sendiri. Pembeda dengan revolusi industri 4.0 yang dimana meminimalkan keterlibatan manusia. Maka revolusi industri 5.0 ini menyeimbangkan interaksi tersebut antara manusia dengan mesin. Nah, manfaat tertinggi tiap proses produksi. Selain itu, bahwa teknologi yang semakin pesat menunjukkan paradigma baru yang tidak pernah berhenti. Nah, ini pasti setiap tahun ke tahun, setiap waktu itu pasti ada teknologi-teknologi yang terbaru yang semakin meningkat. Apalagi modernisasi di tahun ini itu sangat cepat menggerus. Habis itu tentang konsepan. Nah, konsepannya produksi Cobot itu apa sih? Kolaboratif robot. Nah, di mana interaksi yang sederhana dengan intuitif dengan manusia, di mana teknologi yang memperhitungkan manusia untuk proses mengamati dan meneruskan manusia. Nah, dan itu membantu
manusia untuk proses keselamatan pabrik. Nah, di sini juga membantu operator, memperluaskan digital untuk menjadi teknologi lain yang diperlukan di pabrik 5.0. Nah, selain itu, di mana model visual dari produksi atau proses, di mana generasi kencangnya mereka memungkinkan untuk lebih dipahami dan diuji lagi. Nah, di mana proses yang semakin kompetitif dan membutuhkan perangkat lunak yang sesuai dan mampu mengolah data tersebut dalam dengan jumlahnya yang lumayan besar, dan di mana menyediakan ruang bagi operator manusia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan mesin itu sendiri. Nah, di mana di sini manfaat dari cobot yaitu pertama biaya produksi yang lebih optimal, menghasilkan proses yang efektif menggunakan sumber daya minimal untuk memperoleh keuntungan maksimal di era 5.0, yang dimana bisa diperjelas bahwa kita mengeluarkan setengah itu bisa menjadi berkali-kali lipat keuntungannya, dan juga meminimalisir lah istilahnya. Selanjutnya itu manfaatnya itu solusi yang lebih hijau. Nah, solusi lebih hijau ini maksudnya kita lebih fokus memperlindungan lingkungan alam sekitar kita, dimana teknologi yang sangat pekat dan sangat tinggi itu pasti ada yang lebih pasti ada hal negatif, dimana hal negatifnya ini pasti berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Nah, dimana di sini kita ingin lebih dapat menjaga lingkungan kita untuk mengurangi kerugian di masa depan untuk manusia itu sendiri. Selanjutnya itu personalisasi dan kreativitas. Nah, di mana memanfaatkan potensi teknologi dan menemukan ruang untuk menghasilkan produk yang mempertimbangkan personalisasi pelanggan. Di mana di sini adalah lebih memuaskan pelanggan, menciptakan produk-produk dan menghasilkan dari produk-produk itu untuk memuaskan pelanggan itu sendiri. Nah, mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebih jika ada salah kata dan perjelasan yang mungkin kurang lebih detail lagi, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.